Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita membahas topik kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasinya, dan jangan lupa video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Dalam studi kali ini, saya mau mengajak Anda untuk membaca surah Al-Fatihah dengan akal sehat, ya, dengan akal sehat. Jadi bukan dengan semata-mata dengan hati, tetapi dengan akal sehat. Dalam studi ini kita bukan bermaksud menafsirkan surah Al-Fatihah, tetapi kita hanya membaca surah tersebut dengan logika, dengan akal sehat. Namun sebelumnya saya mau mengajak Anda untuk menyatukan pemikiran terkait tentang Al-Quran. Ya, pertama-tama harus disadari bahwa Al-Quran itu merupakan kumpulan wahyu Allah. Dia bentuknya bukan narasi, tapi kumpulan, ya, kumpulan. Maka dalam satu surah itu bisa saja tidak ada koneksi satu sama lain, ya, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu tidak terhubung sama sekali, berbeda. Nah, jadi Muhammad hanya mengumpulkan wahyu-wahyu yang dia terima lalu dibukukan. Kurang lebih hampir sama seperti buku petunjuk kulkas, TV, model seperti itu ya. Ada nomor satu petunjuknya begini-gini. Tetapi tidak ada hubungan. Dia bukan dalam bentuk narasi, ya. Maka tidak heran kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada kita temukan ayat yang ini kok tidak connect, tidak berhubungan dengan ayat berikutnya. Seperti itu, ya. Jadi ini kumpulan wahyu Allah. Nah, kumpulan-kumpulan wahyu Allah ini itu disampaikan kepada Muhammad. Ya, disampaikan kepada Muhammad. Jadi dengan demikian, dalam hal ini Muhammad itu adalah penerima wahyu. Umat Islam yakin, ya, yakin 100% wahyu Allah itu hanya diterima oleh Muhammad. Tidak ada orang lain, ya, hanya Muhammad. Itu ya. Nah, tapi menjadi pertanyaan kita itu, ya, kira-kira siapa yang menyampaikan wahyu Allah ini kepada Muhammad? Ini menjadi satu pertanyaan yang yang problematis, ya. Nah, karena apa? Karena di satu sisi ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu itu kepada Muhammad, tetapi ada juga yang mengatakan Jibril, ya. Dasar bahwa Al-Quran itu, wahyu Allah itu disampaikan oleh Allah, itu dapat kita baca ya setidak-tidaknya dalam beberapa kutipan ayat berikut ini. Ya, surah 13 ayat 1, surah 25 ayat 1, surah 18 ayat 1, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga ayat Al-Quran yang menyatakan Jibril yang menyampaikan wahyu Allah ini. Mana yang benar? Jawabannya adalah tidak jelas, ya. Jawabannya adalah tidak jelas, ya. Nah, ini akan nampak kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, terlebih dalam studi kita ini surah Al-Fatihah dengan nalar akal sehat, ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat ayat-ayat dari surah Al-Fatihah, surah yang sangat populer, ya. Jadi ini ayat pertamanya, ayat keduanya, ayat ketiganya, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, dan ayat ketujuh. Jadi surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, ya. Nah, jadi ini karena berada dalam Al-Quran, ini disebut sebagai wahyu Allah. Jadi ketujuh ayat ini adalah wahyu Allah. Menjadi pertanyaannya adalah ketujuh ayat ini siapa menyampaikan kepada Muhammad? Apakah Allah atau Jibril?
Coba kita melihat ya. Pertama-tama kita mengandaikan bahwa ketujuh ayat tersebut itu disampaikan oleh Jibril ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dan penerimanya adalah Muhammad. Jadi andaikan saya itu adalah Allahnya, Anda itu sebagai Muhammadnya. Lalu mari kita sama-sama coba dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah, seterusnya, pemilik segala pembalas. 4 ayat ini terasa agak aneh jika itu diucapkan oleh Allah kepada Muhammad. Agak aneh. Masa Allah menyebut Allah? Ya, masa jeruk makan jeruk? Gitu. Ini agak aneh. Semakin aneh lagi, ya, semakin aneh lagi kalau kita melihat kata ganti engkau. Ya. Jadi bayangkan saya Allah, Anda itu adalah Muhammadnya. Saya katakan, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Nah, saya Allah, saya minta tolong kepada Anda. Masuk akal tidak? Ya kan? Jadi kacau kan? Itu. Nah, tambah lagi ya. Kalimat berikutnya itu bimbinglah kami di jalan yang lurus. Ini saya mengucapkan, ini yang saya mengucapkan ya. Saya Allah, Anda Muhammad. Arti saya mohon, Allah mohon kepada Anda untuk membimbing saya ke jalan yang lurus. Ini kan tidak masuk akal. Jadi di sini tampak jelas bahwa ini bukan suara Allah. Artinya bukan Allah yang menyampaikan ini kepada Muhammad. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kita andaikan bahwa ini 7 ayat itu disampaikan oleh Jibril ya. Nah, Jibril menyampaikan itu. Nah, coba Anda membayangkan ya. Itu agak masuk akal ya. Jibril menyampaikan itu agak masuk akal. Tetapi menjadi pertanyaan apa ya? Kesannya itu bahwa Jibril dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Muhammad. Ya. Karena engkau itu adalah Allah. Ya. Jadi apa? Ini adalah kata-kata Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Muhammad bukanlah penerima wahyu. Ya, Muhammad bukan penerima wahyu. Itu. Nah, sehingga dengan demikian ya ini juga rasanya agak aneh kalau dikatakan ini merupakan suara Jibril. Ya. Nah, dari sini dari dua topik tadi kita dapat ambil satu kesimpulan ya. Kalau kita membaca ayat surah Al-Fatihah ini, kita punya kesan bahwa ini merupakan suara Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kata-kata Muhammad yang kemudian dia katakan kepada pengikutnya, ini wahyu Allah. Ya. Kalau ini dikatakan kata-kata Muhammad, ini masuk akal. Ya. Muhammad memulainya dengan bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya kepada engkau. Ya benar. Ya. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa surah Al-Fatihah bukanlah wahyu Allah. Ya. Bukan wahyu Allah. Dia murni kata-kata Muhammad yang dijualnya sebagai wahyu Allah. Kebetulan pengikutnya waktu itu adalah orang-orang bodoh. Terima saja. Karena bodoh, ditipu, dibodohi, ya mau saja. Nah, demikianlah studi kita tentang surah Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih.